Nah, sahabat-sahabatku, dengan segala hormat saya harus katakan Tante Rina Solihin ini sedang melakukan penipuan publik, penyebaran berita bohong, dan fitnah terhadap saya, Frans Donald. Kan berat nih, Valencia nih. Jadi, sekaligus ini ya, buat semua orang-orang yang masih nekat memfitnah dan menuduh saya sebagai anggota sekte Saksi Yehova. Kalian semua tuh dapat informasi itu dari setan gundul dari mana gitu. Saya curiga, jangan-jangan dari bajingan Nursena. Karena bajingan Nursena ini dari sejak belasan tahun yang lalu gencar menebarkan berita bohong, informasi palsu kepada banyak orang bahwa Frans Donald dan teman-temannya adalah Saksi Yehova. Nangis di akhir musim kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Selamat pagi teman-teman, jumpa kembali di Al-Ayyubi Channel. Terima kasih buat yang sudah subscribe dan terus mendukung channel ini. Kesempatan kali ini teman-teman, kita akan menyimak sebuah video ya, yang mana di video ini Rina Solihin ya, Nenek Rina Solihin digunduli habis-habisan oleh Frans Donald ya. Karena Nenek Rina Solihin ini sudah memfitnah Frans Donald. Katanya Frans Donald itu bukan Kristen katanya ya. Padahal Frans Donald itu jelas tertulis di KTP-nya tertulis Katolik ya, Kristen Katolik. Jadi Nenek Rina Solihin ini, aduh memang apa ya, basa-basinya itu memang menjadi-jadi teman-teman. Dan sekali lagi ya, kenapa wanita ini saya bilang nenek? Karena usianya lebih jauh tua daripada saya. Kalau saya kan masih ABG. Berawal dari videonya Rina Solihin yang memotong-motong videonya Ustadz Abdul Somad, lalu ditanggapi oleh Frans Donald ya, karena terkesan memfitnah gitu ya kata Frans Donald. Dan videonya Frans Donald itu saya upload di channel saya karena saya nggak terima dong videonya Ustadz dipelintir dan dipelintir ya. Saya nggak terima video Ustadz Abdul Somad itu dipotong-potong ya, karena menurut saya Ustadz Abdul Somad itu adalah guru saya ya, adalah ustadz saya. Dan tentunya teman-teman kebanyakan pasti pikirannya sama lah dengan saya ya. Video saya ditanggapi oleh Nenek Rina Solihin ya. Lagi-lagi video tersebut masih berbau fitnahan-fitnahan terhadap Frans Donald. Dan di video ini Frans Donald menanggapi lagi videonya Rina Solihin. Seperti apa videonya, langsung kita simak teman-teman. Oke sahabat-sahabatku, pada video kali ini langsung aja ya. Video ini adalah suatu reaksi atau tanggapan santuy ya dari saya, Frans Donald, menyikapi video yang ditampilkan di channel atau di kanal YouTube-nya Ibu Noverina Solihin. Nah, ini di channel YouTube-nya Ibu Noverina Solihin, di thumbnailnya tertulis tanggapan untuk Frans Donald dan Al-Ayyubi ya. Ini videonya. Teman-teman bisa langsung datang main-main ke channelnya Ibu Rina Solihin. Dikatakan Rina Solihin diserbu pasukan dari gua hantu. Kalau di judulnya ditulis, wow, Rina Solihin diserbu legion. Mengapa video Ibu Rina Solihin ini atau juga Tante Rina yang unyu-unyu ini perlu saya reaksi ya? Karena ternyata setelah saya sempat tonton baru sekitar 6 menit ya, video ini mengandung pembodohan, fitnah, dan penipuan publik. Ketika Ibu Rina Solihin atau Tante Rina mengimajinasikan tentang saya atau berhalusinasi atau berkhayal tentang Frans Donald. Jadi singkat ceritanya begini teman-teman ya. Beberapa waktu yang lalu kan ada kasus Abdul Somad yang ketemu sama Daniel Mananta, atau Daniel Mananta yang mengunjungi Abdul Somad. Kemudian Daniel Mananta cerita 5 poin yang disetujui dengan Abdul Somad, atau Daniel Mananta sepakat dengan Abdul Somad. Ada 5 poin, tapi yang viral adalah yang dibahas poin kelima ya, yaitu ketika Daniel Mananta mengatakan ada unclean spirit atau roh najis
atau roh jahat di patung-patung. Itu banyak yang menanggapi ya video itu. Dan salah satunya Ibu Rina Solihin menanggapi juga pernyataan-pernyataan dari 5 poin yang disampaikan oleh Daniel Mananta itu. Nah, tetapi di awal-awal videonya ternyata untuk membantah statement dari Daniel Mananta, Ibu Rina Solihin juga menampilkan cuplikan-cuplikan video Abdul Somad. Misalkan ketika Daniel Mananta mengatakan bahwa tentang ajaran kasih, ya, dia mendapat ajaran yang kasih. Ketika dia ketemu Abdul Somad, ternyata sama-sama memahami ajaran kasih, begitu ya. Kemudian untuk mengcounter pernyataan Daniel Mananta itu, Ibu Rina Solihin menampilkan video, mencuplik video yang dia dapat juga dari YouTube yang lain ya. Pernyataan Abdul Somad yang seolah-olah mendukung ISIS. Ya, jadi pernyataannya begini teman-teman. Ada videonya Abdul Somad yang dia ketika ceramah, Abdul Somad ditanya oleh jamaahnya, bagaimana komentarnya tentang ISIS. Kemudian Abdul Somad jawabnya sambil bercanda gitu ya. Bagaimana pendapat Ustadz tentang ISIS? Bagus. ISIS itu ikatan suami sayang istri, katanya Abdul Somad begitu. Kemudian orang ketawa. Tetapi yang dicuplik oleh video yang kemudian ditampilkan juga oleh Ibu Rina Solihin itu, cuman ketika Abdul Somad berkata bagus, langsung di-cut gitu ya. Kemudian disambung lagi dengan video yang berikutnya ketika Abdul Somad mengatakan bahwa ajaran ISIS itu di luar daripada ajaran Al-Quran, bukan ajaran Islam. Karena Abdul Somad mengatakan, ISIS itu mengatakan, siapa yang tidak mau bergabung dengan ISIS sesat. Nah, pernyataan Somad itu langsung dicuplik segitu aja dan disambung dengan perkataan bagus tadi. Jadi seolah-olah begini ketika ada jemaatnya, bagaimana Ustadz komentar Ustadz tentang ISIS? Bagus. Siapa yang tidak bergabung dengan ISIS sesat. Seolah-olah begitu. Nah, video itu, cuplikan itu yang Ibu atau Tante Rina Solihin entah dapat dari channel mana, kemudian dipakai untuk mengcounter statement dari Daniel Mananta. Lalu saya sempat memberikan video reaksi. Saya mengatakan ya, bahwa ketika Tante Rina Solihin mau menanggapi Daniel Mananta, saya pikir itu tidak masalah. Tetapi sayangnya, mengapa di awalnya kok dia terkesan memfitnah Abdul Somad? Teman-teman perlu diperhatiin ya. Tante Rina Solihin juga kalau menyimak video ini, saya tegaskan, saya banyak hal saya tidak setuju dan tidak sepakat dengan Abdul Somad. Tetapi itu juga bukan berarti kita boleh memfitnah Abdul Somad. Abdul Somad tidak pernah mengatakan atau berceramah bahwa dia mendukung ISIS, tidak ada. Ya, maka potongan-potongan video yang ditampilkan oleh Tante Rina Solihin itulah yang saya kritik, Tante. Jangan begitu caranya. Mau mengcounter atau mau mereaksi videonya Daniel Mananta silahkan, tapi tidak perlu pakai main fitnah-fitnah begitu. Tidak perlu main pakai memfitnah, mengejek-ejek Abdul Somad, memfitnah Abdul Somad, tidak perlu begitu. Itu yang sebenarnya sedang saya tanggapi di video yang terdahulu. Tetapi kemudian kemarin ya, kalau nggak salah ya, Ibu atau Tante Rina Solihin membuat video reaksi terhadap saya. Membuat video reaksi terhadap saya, itu tadi judulnya ya. Ini tadi. Teman-teman nanti lihat. Menuduh bahwa Frans Donald tanggapan untuk Frans Donald dan Al-Ayyubi. Rina Solihin diserbu pasukan gua hantu katanya ya. Dianggap saya menyerbu Rina Solihin berpartner dengan Al-Ayyubi. Dan sayangnya di videonya Bu Rina Solihin ini atau Tante Rina ini kemudian lagi-lagi mengandung kebohongan dan fitnah. Tapi kali ini yang dibohongi adalah netizen dan yang dituduh dan yang difitnah adalah saya. Nah, apa itu tuduhan dan fitnahnya? Ini, kita dengerin videonya ya. Sekte ya, yaitu sekte Saksi Jehovah. Nah, ya, dia dari sekte Saksi Jehovah. Teman-teman bisa langsung dengerin ya, di menit ke ya. Nah, dia tidak menuhankan Yesus. 5.40-an ya. Jadi dia tidak mengakui Yesus adalah Tuhan. Ya, jadi kalau si Ayyubi, ya kan? Nah, siapa itu Frans Donald ini teman-teman? Siapa dia? Frans Donald ini, ya, ini bukan Kristen. Saya tegaskan, ya, Frans Donald ini bukan Kristen. Dia adalah salah satu sekte ya, yaitu sekte Saksi Jehovah. Ya, dia dari sekte Saksi Jehovah dan memang dia sangat menentang ya orang-orang Kristen. Ya, nah, dia tidak menuhankan Yesus. Ya, jadi dia tidak mengakui Yesus adalah Tuhan. Ya, jadi kalau si ya, jadi di menit ke 5.40-an itu sampai menit ke 6.20-an, Tante Rina Solihin tegas memperkenalkan kepada netizen siapa itu Frans Donald. Ada 4 hal yang tadi kita tangkap ya. Pertama dikatakan Frans Donald itu bukan Kristen. Kemudian yang kedua, karena bukan Kristen ditegaskan Frans Donald itu sekte Saksi Yehovah. Dan dikatakan apa? Sering atau suka menentang Kristen katanya. Jadi Frans Donald pertama dikatakan bukan Kristen, dari sekte Saksi Yehovah, suka menentang Kristen. Dan yang keempat, Frans Donald tidak menuhankan Yesus atau tidak percaya Yesus adalah Tuhan. Nah, sahabat-sahabatku, dengan segala hormat saya harus katakan Tante Rina Solihin ini sedang melakukan penipuan publik, penyebaran berita bohong dan fitnah terhadap saya, Frans Donald. Karena dari keempat poin yang dikatakan ini semua bohong semua. Pertama, Rina Solihin mengatakan apa tadi? Frans Donald bukan Kristen. Ya, nanti bisa kita uji.
bisa diuji siapa Allahnya Frans Donald. Allahnya Frans Donald adalah sama persis dengan Allahnya orang-orang Kristen di Bible. Kristen artinya pengikut Kristus. Allah saya sama persis dengan Allahnya Yesus Kristus, yaitu Bapa. Allah saya juga sama persis dengan Allahnya Paulus, yang dalam 1 Korintus 8 ayat 6 Paulus mengatakan, namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Jadi Allah yang saya beritakan sama persis dengan Allahnya Yesus Kristus. Tapi saya dituduh bukan Kristen. Kemudian saya dituduh sekte saksi Yehova. Saya dituduh apa? Sekte saksi Yehova. Dalam beberapa video-video terdahulu saya sebenarnya sudah sering membuat, yang nanti teman-teman bisa tonton sendiri. Saya menyatakan atau membuat video bahwa saya bukan dan tidak pernah saya bukan, belum pernah dan tidak akan pernah bergabung dengan sekte saksi Yehova manapun juga. Karena saya memang bukan anggota saksi Yehova. Itu sudah sering saya ungkapkan di video-video terdahulu. Jadi ini jelas fitnah. Kalau mau dikenain pasal undang-undang ITE misalkan, Tante Rina Solihin bisa kenain penyebaran berita bohong. Kalau Anda mau lihat KTP saya, Anda ambilin ya, KTP saya. KTP. Nah lo, dengerin tuh Nenek Rina Solihin ya. Kalau ini mau dilanjutkan ya, mau dilanjutkan ke pasal-pasal bisa kena ente ya. Makanya hati-hati ya kalau video-video yang begituan jangan dipotong, jangan dipotang ya, dan jangan dipelintar-pelintir. Sebentar, ambil dompetnya dulu. Ini ya. Semoga Tante Rina Solihin yang unyu-unyu ya bisa melihat. Agama, bisa lihat Anda. Kabur ya dia ya. Agama Katolik ya. Ini agama Katolik ya. Jadi Tante Rina Solihin ini dapat informasi dari setan gondol dari mana? Mengatakan bahwa Frans Donald itu bukan Kristen, tapi sekte saksi Yehova. Dapat informasi dari mana, Tante? Ya, Tante Rina Solihin, tolonglah. Kalau Anda masih nekat ngaku-ngaku Kristen, taatlah kata-kata Yesus dalam Injil Matius tertulis. Jika iya, katakan iya. Jika tidak, katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari Tante Lucy, Lucifer. Ya. Apakah Tante Rina Solihin adalah sahabatnya Tante Lucy, alias Lucifer, alias iblis? Semoga tidak ya, Tante. Nah. Jadi sekaligus nih ya, buat semua orang-orang yang masih nekat memfitnah dan menuduh saya sebagai anggota sekte saksi Yehova. Kalian semua tuh dapat informasi itu dari setan gondol dari mana? Saya curiga, jangan-jangan dari bajingan Nursena. Karena bajingan Nursena ini dari sejak belasan tahun yang lalu gencar menebarkan berita bohong, informasi palsu kepada banyak orang bahwa Frans Donald dan teman-temannya adalah saksi Yehova. Jadi saya curiga, mungkin Tante Rina Solihin juga kemakan provokasi penipuan publik yang gencar dilakukan oleh bajingan Nursena atau oleh ante-antenya, anak buahnya. Ya, itu. Kemudian mengenai tuduhan daripada Tante Rina Solihin mengatakan saya menentang kekristenan, itu juga jelas-jelas penipuan publik. Ketika saya menyerang gereja-gereja yang ngaku-ngaku Kristen atau pendeta-pendeta yang ngaku-ngaku Kristen, tapi ternyata ajarannya tidak sesuai dengan Alkitab, itu bukan berarti saya sedang menentang kekristenan, tidak. Saya justru sedang meluruskan, memberitakan Kristen yang asli seperti apa. Tapi malah difitnah menentang kekristenan. Ya, itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, tuduhan bahwa Frans Donald tidak menuhankan Yesus, tidak percaya Yesus adalah Tuhan. Ini benar-benar apa ya? Pembodohan, fitnah dan penipuan publik loh, Tante. Ya. Mengapa? Siapapun orang di seluruh dunia bisa melihat dalam channel YouTube saya, Warta Kabar Baik. Saya seringkali memberitakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Bukan 1, 2, 3, 4, 5. Ada lebih dari 10 video ya. Jadi buka aja di channel Warta Kabar Baik. Ya, buka di channel Warta Kabar Baik ini, cari bagian playlist, kemudian di situ ada, saya tunjukkan dah. Jadi teman-teman, sobat-sobat bisa buka di bawah channel Warta Kabar Baik ya. Nah ini, teman-teman buka channel Warta Kabar Baik, kemudian klik di bagian playlist. Bagian playlist. Kemudian di scroll ini, ya di scroll ini ada subtema, subjudul ya. Ini ada judul yang khusus membahas tentang Yesus adalah Tuhan. Sebentar, mana ini? Nah ini. Nah ini ada tertulis di sini 32 video ya. Ini ada tulis 32 video. Yesus adalah Tuhan. Ya. Kelihatan ya teman-teman. Nah, jadi jelas bohong besar. Siapapun orang yang mengatakan bahwa Frans Donald tidak percaya Yesus adalah Tuhan, itu betul-betul penipuan dan pembodohan publik. Nah, kemudian itu ya, jadi jelas ya, itu komentar saya menanggapi fitnahan dan tuduhan dari Tante Rina Solihin. Kemudian kita tanggapi juga pernyataan Tante Rina Solihin yang berikut ini ya.
Dengerin dulu teman-teman. Franz Donald ini teman-teman. Siapa dia? Franz Donald ini ya, ini bukan Kristen. Saya tegaskan ya, Franz Donald ini bukan Kristen. Dia adalah salah satu sekte ya, yaitu sekte Saksi Jehovah. Ya, dia dari sekte Saksi Jehovah dan memang dia sangat menentang ya orang-orang Kristen ya. Nah, dia tidak menuhankan Yesus ya. Ya, itu tadi sudah saya tanggapi ya. Perhatiin baik-baik selanjutnya. Jadi dia tidak mengakui Yesus adalah Tuhan ya. Jadi kalau si Ayubi dengan si Franz Donald ini bisa berkolaborasi, saya sangat Ya. Si Al-Ayubi dengan Franz Donald berkolaborasi katanya ya. mengerti ya, karena roh yang ada di si bocil Al-Ayubi dengan roh yang ada di si Franz Donald ini sama. Ulang ya. Begitu ya, bocil Al-Ayubi ini. Nah, ini terulang kembali ya, dia mengomentari videonya tuh Franz Donald ini teman-teman. Siapa dia? Nah, dia tidak menuhankan Yesus. Dengerin baik-baik teman-teman. Jadi dia tidak mengakui Yesus adalah Tuhan ya. Jadi kalau si Ayubi dengan si Franz Donald ini bisa berkolaborasi, saya sangat mengerti ya, karena roh yang ada di si bocil Al-Ayubi dengan roh yang ada di si Franz Donald ini sama. Ya. Begitu ya teman-teman. Tante Rina Solihin mengatakan saya dan Al-Ayubi berkolaborasi karena rohnya sama. Oke, langsung aja tanggapan saya adalah lagi-lagi Tante Rina Solihin berasumsi, berimajinasi, berhayal, berhalusinasi bahwa roh atau spirit semangat yang ada dalam diri saya adalah roh atau spirit atau semangat yang sama yang ada dalam diri Al-Ayubi. Ini lagi-lagi kebohongan publik ya Tante Rina Solihin. Mengapa? Faktanya beda. Al-Ayubi tidak percaya Yesus adalah Tuhan atau Lord, bahasa Yunaninya Kurios, bahasa Ibraninya Adon. Nggak percaya. Anda bisa tanya coba dengan Al-Ayubi. Dia tidak percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Sedangkan saya percaya dan saya gencar memberitakan di channel Warta Kabar Baik ini. Ya, saya memberitakan ini sejak sekitar tahun 2004. Sudah gencar saya nulis buku-buku. Ya. Buku saya pernah diborong pendeta, pernah diborong oleh pastor di Bali, pernah diborong juga oleh ustadz. Saya gencar memberitakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Nah, jadi kalau disama-samakan spirit atau rohnya Al-Ayubi dengan Franz Donald sama, ini lagi-lagi Tante Rina Solihin melakukan penipuan atau kebohongan publik, penyebaran berita bohong. Begitu ya, Tante. Kemudian, teman-teman, ya sobat-sobat, di menit sekitar ke 32.50-an, ya. Jadi videonya ini sekitar 35 menit. Nah, di awal tadi Tante Rina Solihin sudah memfitnah saya. Nah, kemudian di akhir dari video ini, lagi-lagi Tante Rina Solihin memberitakan kabar bohong tentang saya. Kita dengerin ya, teman-teman. Begini. Silakan dinilai apakah saya memfitnah Abdul Somad ataukah itu realitasnya seperti itu. Ya pasti Franz Donald. Perhatiin. Saya katakan blunder ya. Anda seperti maling teriak maling. Ya, saya katanya Dan menurut Tante Rina Solihin, saya katanya seperti maling teriak maling, blunder begitu ya. Anda memang getol juga mengomentari ya video-video saya. Ya, kalau Anda Dikatakan saya getol mengomentari video-video Rina Solihin. Saya tidak terlalu getol. Ya, kalau mengomentari itu kan berarti setiap ada video saya komentari, setiap posting video saya komentari, setiap upload video saya komentari. Enggak. Ya, tapi pernah ada satu video yang menurut saya fatal ketika Tante Rina Solihin mengatakan bahwa Isa Al-Masih di Al-Quran beda dengan Yesus Kristus di Alkitab. Maka saya counter, saya harus meluruskan. Nah, kemudian begini nih pernyataan Tante Rina Solihin. mau mengomentari video saya harus lebih luar biasa dari saya. Artinya apa yang Anda katakan harus pakai data. Dan kalaupun misalnya pengajaran saya yang ingin Anda counter dan Anda tidak setuju, silakan, tapi pakai data. Anda mengcounter video saya mengatakan bahwa Yesus dengan Isa itu tidak sama. Lalu Anda tidak setuju, tapi nggak ada dasarnya, karena fakta Alkitab dan fakta Al-Quran. Ya. Jadi Tante Rina Solihin menuduh ketika saya beberapa bulan yang lalu mereaksi atau memberi tanggapan atas videonya Tante Rina Solihin, dan saya membuktikan bahwa Isa di Al-Quran adalah sama dengan Yesus Kristus di Alkitab. Oleh Tante Rina Solihin dikatakan apa tadi? Tidak ada datanya, tidak ada dasarnya. Ini gimana nih? Apakah saya harus tepok jidat, Tante? Tepok jidat? Teman-teman bisa cek sendiri nanti ya. Video saya beberapa bulan yang lalu mengomentari Rina Solihin. Saya membuktikan bahwa Isa Al-Masih di Al-Quran adalah Yesus Kristus di Alkitab. Dan saya berikan data yang begitu banyak, sehingga video itu saya lebih dari 30 menit. Ada sekitar 40 menitan. Membuktikan bahwa Isa di Al-Quran begini. Isa di Alkitab begini. Isa di hadis dan Al-Quran disebut sebagai firman Allah, roh Allah. Kemudian saya kasih juga ayatnya di Alkitab. Yesus disebut sebagai firman Allah, ini ayatnya. Isa di Al-Quran disebut sebagai firman Allah, ayatnya di Alkitab. Di sini Yesus disebut firman Allah juga. Kemudian Isa di Al-Quran disebut Al-Masih yang artinya juru selamat. Yesus di Alkitab disebut sebagai Kristus atau Mosiah yang artinya juga juru selamat. Dan banyak data dan ayat yang saya tampilkan begitu terang benderang, begitu banyak data dan dasar, bukan cuma bacot ya, tapi dasar-dasar yang sangat ilmiah, intelektual dan faktual. Tapi bisa-bisanya oleh Tante Rina Solihin dikatakan tanpa data dan tanpa dasar. Ya kalau gini saya harus gimana, Tante? Tepok jidat deh. Ya, kita lanjutkan. Itu mengatakan bahwa Isa dengan Yesus itu sama sekali tidak sama, ya. Bahkan Anda juga mengatakan bahwa
Allahnya Islam dengan Allahnya Kristen itu sama. Ngaco Anda itu, ya, ngaco. Jadi Anda harus belajar lagi. Ya, karena Anda sekte Ya. Lagi-lagi dia nyebut saya sekte saksi Yehova. ya. Jadi saya juga tidak bisa menyalahkan Anda. Ya. Jadi dia menganggap saya sekte saksi Yehova dan ngaco, menyamakan Allah yang ada di Alkitab dan Al-Quran, dan dibilang ngaco. Saya mau kasih tahu ya teman-teman, saya nulis buku ini, Tante Rina Solihin juga mungkin perlu baca nih. Ini buku ini saya tulis 2004 dan terbit beredar luas mulai 2005. Dan buku ini ditanggapi oleh banyak orang, baik intelektual Islam maupun Kristen. Ditanggapi langsung diberi pengantar oleh Ketua Asosiasi Pendeta Indonesia. Ya, jadi Ketua API, Asosiasi Pendeta Indonesia, dan sangat setuju dengan buku ini, bahwa Allah di Alkitab sama dengan Allah di Al-Quran. Juga ditanggapi oleh Gus Mus, Gus Nuril, teman-teman para pecintanya Gus Dur, dan banyak lagi. Kiai-kiai, ustadz-ustadz yang sepakat bahwa Allah di Alkitab sama dengan Allah di Al-Quran. Nah, ini saya bukan mencari dukungan ya, tapi artinya ketika seorang Rina Solihin mengatakan bahwa ngawur, jika saya Frans Donal berkata Allah di Alkitab sama dengan Allah di Al-Quran, itu ngawur. Berarti Anda juga sama dengan menganggap Gus Dur, Gus Nuril, kemudian Ketua Asosiasi Pendeta Indonesia, dan beberapa pendeta-pendeta lainnya. Bahkan Bapak Paus ya, Paus pimpinannya Gereja Roma Katolik pernah berkata bahwa Allahnya orang bangsa Yahudi atau Yudaisme dengan Allah yang tertulis di Al-Quran dan juga Allah yang tertulis di Alkitab adalah Allah atau God yang sama. Nah, jadi ini yang ngawur siapa sebenarnya? Ya, jadi Tante Rina Solihin, saya juga membuat video, ini saya tunjukin ya, yang membuktikan bahwa Allah di dalam Alkitab dan Allah di dalam Al-Quran itu sama. Ini sudah sekitar 2 tahun yang lalu videonya. Allah di Al-Quran, coba saya tulis dulu. Ini 2 tahun yang lalu ya. Videonya judulnya seluruh dunia harus tahu, di thumbnailnya ya. Allah di Alkitab sama dengan Allah di Alkitab yaitu Yahweh sama dengan Allah di Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala. Sudah ditonton 49.000. Sudah ditonton 49.000 kali ya. Tante harap menyimak video ini Tante. Ya. Ini dasar-dasarnya jelas. Ya, bagaimana Anda bisa bilang Allahnya berbeda, sang penciptanya berbeda? Ya justru Anda yang kacau dan ngawur. Ya. Semua orang yang mengatakan bahwa Allah yang diberitakan di Alkitab adalah Allah yang berbeda dengan yang diberitakan di Al-Quran, Anda adalah orang-orang yang sangat belum paham, sama sekali tidak paham kebenaran. Oke? Sekali lagi dengan segala hormat dan rasa cinta kasih ya, sebagai seorang adiknya Yesus, saya berkata kepada Tante Rina Solihin, Tante taati kata-kata Yesus Kristus, kata-kata Tuhan Yesus Kristus. Yang dalam Yohanes 13 ayat 13, Yesus adalah guru dan Tuhan saya ya. Memberitahu kita dalam Injil Matius, jika iya, hendaklah katakan iya. Jika tidak, hendaklah katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Sekian, terima kasih. Ya, ini dia video tanggapan dari Frans Donal ya, yang menanggapi videonya Nenek Rina Solihin. Jadi jelas teman-teman, Frans Donal ini, keyakinan Frans Donal ini adalah begini. Isa Al-Masih di dalam Al-Quran, Yesus Kristus di dalam Alkitab, itu adalah oknum yang satu. Ya, jadi Isa Al-Masih adalah Yesus, Yesus adalah Isa Al-Masih menurut keyakinan Frans Donal. Dan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran dengan ALLAH di dalam Bible itu adalah Allah yang sama menurut keyakinan Frans Donal. Perlu digarisbawahi teman-teman ya. Keyakinan Frans Donal ini menyebutkan Yesus itu adalah Tuhan. Perlu digarisbawahi, Tuhan di sini menurut Frans Donal ya bukanlah Allah yang Maha Kuasa. Jadi Frans Donal memang menyebutkan Tuhan, tapi Yesus Kristus itu bukan Allah yang Maha Kuasa menurut Frans Donal. Ya. Sedikit saya tanggapi tentang pernyataan saya tidak percaya Yesus sebagai Tuhan, sebagai Tuhan dan lain sebagainya. Saya percaya Yesus itu adalah seorang Nabi Allah, ya, utusan Allah yang diutus untuk Bani Israel. Ya, jadi saya juga sepaham dengan apa yang dikatakan oleh Frans Donal ya. Yesus itu bukanlah Allah yang Maha Kuasa. Jadi mirip lah ya, mirip gitu teman-teman ya. Dan sekali lagi buat Nenek Rina Solihin ya, yang menuduh saya apalah itu ya,
mencari uang dan lain sebagainya. Perlu diingat ya teman-teman, memang saya menampilkan 3 nomor rekening di deskripsi ya, tapi nomor rekening tersebut adalah rekening Yayasan Mu'allaf. Yang pertama, rekening MMCI, Mu'allaf Center Makassar Mu'allaf Center Indonesia, asuhannya Bang Zuma ya. Terus yang kedua atas nama Mu'allaf Center Yogyakarta. Terus yang ketiga rekeningnya Yayasan Pembina Mu'allaf At-Tauhid Jawa Timur. Jadi saya tidak menampilkan nomor rekening pribadi saya karena tangan saya masih kuat untuk mencari rizki Allah, dan kaki saya masih kuat untuk berjalan untuk menjemput rizki Allah ya. Jadi ceritanya nenek Noverina Solihin ini ya digunduli habis-habisan oleh Frans Donal ya. Ya begitulah ya teman-teman, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada silap kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.